Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Ranti Amanda, nomor induk mahasiswa 04889112 dari Prodi Sistem Informasi, akan mengerjakan tugas 2 pengantar sains data, yaitu berdasarkan data medis tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan, usia dalam tahun, kondisi lipoprotein, dan lain-lain. Lakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel Y dan GLU dengan cara keempat soal ini, yaitu adalah 1 tahun amatan, terus GLU adalah blood sugar. Saya mengerjakan tugasnya menggunakan aplikasi RStudio. Sebelum mulai mengerjakan tugasnya, pertama kita lakukan instalasi terlebih dahulu. Setelah data terinstall, kemudian kita panggil library-nya, yaitu kita menggunakan version 4.3.3. Selanjutnya kita baca data filenya. Sebelumnya saya sudah simpan data filenya di folder tugas 2 pengantar sains data, yaitu ini. Kita baca filenya. Karena filenya itu Excel, jadi kita menggunakan Excel. Setelah filenya terbaca, selanjutnya kita cek datanya. File ini adalah file Excel yang tadi kita panggil, yaitu ada di e-learning di sini. Kalau kita buka, sama hasilnya, sama tampilannya. Di tabelnya itu angkanya 128, 102, di Excel juga sama, selanjutnya di GLU 91, 100, di Excel juga sama. Selanjutnya kita kerjakan perintah 1, yaitu membuat visualisasi data di variat menggunakan scatter plot. Pertama kita buat scatter plotnya dulu. Berikut adalah visualisasi data bervariat menggunakan scatter plot. Selanjutnya kita menambahkan garis regresinya. Kita menggunakan warna merah. Ini adalah hasil garis regresi, yaitu garis yang berwarna merah. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu menuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Ini adalah model regresinya. Selanjutnya kita menampilkan hasil estimasinya. Ini adalah hasil estimasinya. Selanjutnya di tugas 2 itu kan tulis model persamaan regresi dan
estimasinya. Saya di sini sudah menuliskan catatan, yaitu analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memodelkan hubungan fungsional antara satu variabel independen atau GLU atau kadar gula darah dengan satu variabel dependen atau Y atau perkembangan penyakit. Dan itu bertujuan untuk melihat seberapa besar perubahan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, model regresi linearnya itu rumusnya Y sama dengan A plus B kali X. Y itu variabel dependen atau Y atau perkembangan penyakit, A itu intercept atau konstanta, B itu koefisien regresi atau kemiringan garis, X yaitu variabel independen atau GLU atau kadar gula darah. Berdasarkan hasil outputnya, kita lihat nilai di bagian koefisien. Intercept itu nilainya minus 134.7229. Selanjutnya GLU ini 3.1886. Kalau disubstitusi, hasilnya itu berarti pada koefisien nilai GLU itu 3.19, berarti setiap kenaikan 1 unit kadar gula darah atau GLU, maka indeks perkembangan penyakitnya atau Y-nya itu diprediksi akan naik sebesar 3.19. Itu tuh hubungannya tuh bersifat searah atau positif. Di sini kan dari gambar ininya naik ke arah kanan. Selanjutnya untuk intercept itu minus 134.72, yaitu berarti jika kadar gula darah seseorang adalah 0, maka nilai perkembangan penyakit atau Y-nya adalah minus 134.72. Namun pada kenyataannya tuh nggak ada kadar gula darah seseorang sampai 0. Jadi kita bisa fokus ke angka 3.119 saja, karena angka tersebut tuh menunjukkan kalau misalnya gula darah naik 1 aja tuh penyakitnya bakal naik 3.19 kali lipat. Selanjutnya perintah soal nomor 3, yaitu membuat rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Saya juga sudah menuliskan rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan visualisasi data melalui scatter plot, maka dirumuskan masalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kadar gula darah atau GLU dengan tingkat perkembangan penyakit atau Y setelah 1 tahun pengamatan. Selanjutnya ada sejauh mana korelasi antara kadar gula darah GLU terhadap variabel tingkat perkembangan penyakit atau Y. Selanjutnya, seberapa besar kontribusi kadar gula darah atau GLU dalam menjelaskan perubahan pada tingkat perkembangan penyakit atau Y. Selanjutnya, perintah soal nomor 4, yaitu memberikan ulasan tentang model dan hasil yang akan dicapai. Kalau kita lihat dari arah hubungannya, berdasarkan nilai GLU ini kan 3.1886, itu tuh bisa dilihat bahwa hubungannya itu bersifat positif atau searah. Jadi semakin tinggi kadar gula darah atau GLU-nya itu, maka tingkat perkembangan penyakit atau Y-nya juga akan semakin meningkat, karena kan tadi setiap kenaikan 1 tingkat gula darah bisa diprediksi meningkatkan 3.19 Y atau perkembangan penyakit. Selanjutnya untuk korelasinya tuh bisa kita lihat nilai multiple R squared. Nilainya itu 0,2581. Kalau misalnya nilainya kita ubah jadi persen itu, maka nilainya 25,8%. Itu tuh artinya kalau misalnya kadar gula darah atau GLU-nya itu memberikan pengaruh sebesar 25,8% terhadap perkembangan penyakit si pasien. Selanjutnya kalau misalnya kita lihat secara signifikan, nilai p-value di sini 6.825. Nah, ini tuh berarti 0,00. Itu tuh angkanya jauh dari angka 0,05. Jadi model ini tuh sangat signifikan, atau hubungan antara gula darah atau GLU sama perkembangan penyakit atau Y ini tuh nyata dan terbukti secara ilmiah, bukan cuma kebetulan. Jadi bisa disimpulkan hasil perkembangan kadar gula darah itu salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan kesehatan dalam 1 tahun.
dengan pengaruh sebesar 25,8% itu menunjukkan bahwa mengontrol kadar gula darah adalah langkah yang efektif untuk menekankan risiko penyakit. Meskipun tetap ada 74,2% faktor lain yang harus kita perhatikan juga kesehatannya. Sekian tugas 2 saya. Sophia Ranti Amanda, jika terjadi kekeliruan, mohon koreksi dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.